Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, Bapak Ibu hadirin yang mulia, yang harus kita ingat di dalam bekerja, hendaknya pekerjaan kita gunakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk bekal akhirat kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlah wa atathu dunya wa hiya rahimah. Wa man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam yatihi dunya illa ma qudira lah." Siapa yang dalam hammahnya tujuannya itu adalah akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kecukupan di dalam hatinya, di dalam kalbunya. Artinya kalbunya senantiasa qanaah, menerima atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa jama'a lahu syamlah, Allah akan jadikan urusan-urusannya itu mudah. Karena kita hidup tak pernah lepas dari masalah. Allah akan jadikan kemudahan dalam setiap urusan yang ada. Kemudian yang ketiga, dunia akan mendatanginya, sedangkan dunia menjadikan dia tidak suka kepadanya. Hadis yang pertama ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, hendaknya orientasinya adalah akhirat. Maka Salamah bin Dinar, seorang tabi'in, mengatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ilallahi fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak menjadikan dirimu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah malapetaka. Istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan dunia, tetapi tidak lupa bagian kita di dunia. Artinya prioritas adalah akhirat. Jangan sampai kesibukan dunia kita melalaikan kewajiban kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis yang kedua, siapa saja yang orientasinya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di kedua matanya. Coba perhatikan hadis ini, sangat menarik. Ketika bicara kecukupan, qanaah, maka Rasulullah mengkaitkannya dengan qalbu. Tetapi ketika berkaitan dengan kefakiran, ketidakpuasan, dijadikan di kedua matanya. Artinya para ulama kemudian mengatakan bahwa sumber kebaikan dan kejahatan itu berawal dari pandangan. Semakin banyak melihat, semakin banyak keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak rencana. Maka di dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang yang beriman itu, hendaklah menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan ini bukan hanya untuk wanita yang tidak halal untuk dilihat, tetapi lebih dari itu, yaitu memandang perhiasan dunia. Dengan segala perhiasannya, kita diperintah untuk menundukkan pandangan. Karena banyak melihat, banyak keinginan, banyak rencana. Akan dijadikan kefakiran di kedua mata. Rasa tidak puas, tidak ada qanaah. Maka kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Kalau dalam masalah dunia, lihatlah orang yang di bawah kita. Kemudian
wa farraqa alaihi syamlah, akan dipersulit, akan dicerai-beraikan urusannya. Masalahnya tidak ada selesainya. Ini belum selesai, datang berikutnya. Belum selesai, datang yang kemudian, dan seterusnya. Wa farraqa alaihi syamlah. Kemudian yang ketiga, walam yatihi dunya illa ma qadiralah. Dunia tidak akan mendatanginya kecuali yang sudah ditetapkan, ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Artinya kesibukan kita di dunia ini, kerja kita di dunia ini tidak akan pernah menambah jatah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ada orang obsesi 1 bulan 100 juta. Tetapi ditakdirkan tertulis di Lauhul Mahfuz hanya 1 juta. Maka berlaku takdir 1 juta. Lalu bagaimana seorang sibuk meninggalkan akhiratnya, meninggalkan perintahnya, dan seterusnya, maka ini bisa tidak akan pernah menjadikan tambahan walaupun dia sudah berusaha maksimal. Karena kata Rasulullah, illa ma qadiralah. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Dia punya keinginan obsesi sekian, tetapi Allah memiliki keinginan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesibukan akhirat itu tanda seorang beruntung, bahagia. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.